Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Fatima dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Nah, pada siang hari ini saya bersama dengan salah satu petani muda yang juga masuk ke dalam komunitas Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Hari ini kita berada di Wonorejo, Pasuruan, dan juga bersama dengan Mas Adi Sultan ya Mas ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas. Perkenalkan, nama saya Adi Sultan, petani bawang merah dari Wonorejo, Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini kami Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia akan melakukan beberapa sharing-sharing pengalaman yang sudah dialami oleh Mas Adi Sultan. Nah, kan beliau ini sudah punya pengalaman yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi petani-petani muda di luar sana. Bagaimana Mas? Mungkin monggo bisa kita sharing-sharing dulu ya. Oke. Karena tadi sudah perkenalan, apakah Mas Adi Sultan ini dari dulu sudah jadi petani atau sebelumnya bukan petani Mas? Sebelumnya bukan petani. Saya awal bertani ini tahun 2018. Yang terjun langsung 2018 sambil ikut perusahaan, sambil kerja di perusahaan. Di salah satu perusahaan besar lah di Pasuruan sini. 2018 awal bertani bawang merah sampai sekarang. Mungkin ini alasan kenapa memilih menjadi petani, kan sebelumnya sudah bekerja di perusahaan yang cukup besar juga, kemudian memilih jadi petani itu bagaimana alasannya Mas? Alasannya ya, alasan untuk jadi petani tentunya setelah tahu pengetahuan tentang bertani itu menghasilkan, dengan punya konsep, punya dasar yang bagus, bertani itu ternyata menghasilkan. Dari situ timbul keinginan untuk bertani setelah tahu penghasilan bertani ini. Kan banyak terutama kaum muda yang malas bertani karena mungkin penghasilannya nggak seberapa atau panas lah atau apalah. Jadi karena mereka mungkin belum tahu ya hasil dari pertanian ini cukup untuk mencukupi keluarga itu. Nah, itu berikut merupakan alasan-alasan dari Mas Adi Sultan menjadi petani. Nah, mungkin bisa ini Mas, di sharing-sharing. Kemarin itu waktu nanam pertama kali itu nanam apa Mas? Tahun 2018 itu awalnya terjun ke bawang merah. Itu lahan sendiri apa sewa Mas? Awalnya sewa luas lahan kurang lebih 2000 meter persegi. Kalau waktu penanaman awal itu sampean sudah punya ilmunya atau otodidak atau belajar dari yang sudah sepuh atau bagaimana? Belum. Awalnya 2018 saya beranikan diri untuk sewa, itu sebenarnya ilmunya belum punya ilmu pengetahuan yang seperti sekarang. Sekarang pun masih belajar, tapi dibandingkan dulu adalah ilmunya. Dulu itu ikut ilmu dari orang tua. Katanya orang tua pakai ini, pakai itu, ternyata nggak sesuai dengan di lapangan. Iya, karena kan alamnya waktu orang tua sama dengan alam yang sekarang kan juga berbeda ya. Jadi pasti ada beberapa perubahan teknik yang harus menyesuaikan. Nah, selama awal-awal ini budidaya, kendala yang paling jadi ini ya, kalau petani itu susahnya ini. Nah, kendalanya apa Pak? Awal-awal karena petani pemula awal-awal kebingungan hasil panennya. Karena di Pasuruan sendiri bukan komoditi bawang merah. Jadi kesulitannya untuk pemasaran, pencarian pupuknya, obat-obatannya. Karena rata-rata di Pasuruan itu petani jagung sama padi. Jadi kesulitannya di situ. Dua faktor itu. Pemasarannya kan agak susah ya kalau agak susah.
Kalau ini awal-awal nanam itu, nanam bawang merah langsung berhasil atau kendala dulu Mas? Kayak entah itu ada serangan hama atau cara pembudidayanya yang kurang tepat atau bagaimana? Awalnya ya nggak langsung berhasil. Karena minimnya pengetahuan, dulu pernah sempat ditipu bibit. Kita kan nggak tahu bibit ini masa simpannya cukup, terus karakter bibitnya seperti apa itu nggak tahu. Pas ditanam ternyata tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Itu problem dulu awal-awal. Terus untuk pemakaian pestisida ya dulu full sintetik kimia. Kata orang pakai ini, spray ini, akhirnya nggak bagus malah gagal. Awalnya itu lahan 2000 meter persegi bibit. Waktu itu 150 kilo itu nggak ada yang panen, maksudnya gagal lah. Bawa pulang sekitaran 100 kilo hasil panennya, itu pun kecil-kecil. Kalau dijual ke pasar nggak tega, mau jual ini nggak tega. Nah kalau ini Mas, mungkin ada alasan kenapa setelah gagal masih mau nanam lagi gitu? Setelah gagal kenapa nanam lagi ya? Menurutku sebagai petani itu kalau gagal kita masih mau nanam itu nggak gagal, masih ada kemungkinan berhasil. Tapi kalau nanam gagal terus nggak nanam lagi itu benar-benar gagal. 2018 gagal, saya akhirnya karena tadi pakai ilmu yang mohon maaf ilmu apa ya, ilmu dari ke mulut, ya mulut ke mulut, ilmu primitif lah, bisa dibilang primitif dalam tanda kutip. Jadi nggak tahu mau ngapain, cari informasi di sosial media. Waktu itu di Facebook sih, di Facebook ketemulah sama yang namanya Pak Gusman Bojonegoro. Kebetulan beliau adalah pelaku bawang merah dulu, petani bawang merah. Akhirnya disaranin berkat bimbingan beliau sampai sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Ada kemajuan lah, ada kemajuan. Iya. Kalau sekarang kan saya dengar-dengar Bapak kan Mas kan sudah sukses. Nah itu lahannya ada beberapa lahan. Nah itu hanya bawang merah saja atau ada beberapa komoditas lainnya yang sering ditanam? Rata-rata saya tanam bawang merah selama satu periode bawang merah. Ada cuma nggak sekontinu bawang merah. Pernah juga tanam tomat, pernah juga tanam cabai. Sekarang ini ada cabai, cuma nggak sedominan bawang merah. Berarti dominan komoditas yang ditanam itu bawang merah ya Mas ya. Iya. Nah jadi tadi kan Mas Adi Sultan sudah memberitahu kalau sebenarnya pengalamannya itu masih belum ada dulu Pak, awal-awal saat melakukan budidaya tanaman bawang merah. Kemudian kan dari sosmed akhirnya ketemulah sama Pak Gusman Bojonegoro ini. Nah sekarang setahu saya Pak Mas Adi Sultan ini ya pakai produk-produk dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal kok bisa tahu sih tentang CTHI, kok bisa mau memakai produk CTHI? Ya, dari 2018 dari kegagalan itu tadi udah tak sampaikan, ketemu sama Pak Gusman. Kebetulan Pak Gusman adalah salah satu pengurus, mungkin dulu pengurusnya CTHI. Jadi beliau menyarankan pakai produk dari CTHI supaya di biaya juga nggak membengkak, terus di apa itu namanya endemiknya nggak parah gitu. Jadi disarankan pakai produk CTHI. Kebetulan dulu disarankan pakai SPP itu citronella pin. Nah, itu katanya untuk apa ulat dan lain sebagainya. Awalnya memang ragu karena trauma ya, sebagai petani trauma, modal sudah banyak, terus disarankan, ada nih orang yang menyarankan. Karena saya memang basicnya suka bertani, nggak apa itu mau belajar dari kegagalan. Akhirnya saya cobalah produk dari CTHI. Saya coba tanam pertama bagus, coba lagi bagus, sampai sekarang alhamdulillah masih pakai produknya CTHI. Padahal
tadi saya juga sempat berbincang-bincang sebelum tag video ini kalau Mas Adi Sultan ini melakukan penanaman secara terus-menerus tanpa lahan diistirahatkan terlebih dahulu. Nah, padahal dampak dari penggunaan pestisida kimia jika lahan tidak diistirahatkan sama sekali, terus menggunakan pestisida kimia, pasti kan hamanya itu jadi kebal ya Mas ya. Tapi tidak dialami oleh Mas Adi Sultan karena menggunakan produk SPP ini ya Mas ya. Nah, selanjutnya sebelum menggunakan produk ini CTHI, SPP, M23 dan lain-lain, kan tadi sudah disebutkan kalau Mas Adi Sultan ini menggunakan produk-produk yang full sintetik. Mungkin bisa dibuat perbandingan Mas, gimana perbandingannya? Apa entah itu dari kualitas tanamannya, kualitas tanahnya, hasil panennya? Oke, ya, yang jelas kalau kebetulan kan SPP ini organik dong. Jadi ya mungkin mbaknya sudah tahu kalau organik tidak apa itu meninggalkan residu. Makanya sampai sekarang dari tahun 2018 sampai sekarang saya tanam ya secara satu lahan itu. Ya. Kan Pak ada pepatah tuh, ada yang bilang kalau bawang merah itu nggak bisa terus-terusan. Ya. Tapi saya buktikan dari tahun 2018 saya tanam bawang merah sampai sekarang. Mungkin itu keunggulannya pakai produk SPP itu. Jadi ramah lingkungan lah. Jadi penyakit nggak ada yang datang. Secara yang nomor 2 ya yang pasti biaya. Kalau sekarang pakai SPP itu 1 liter berapa? Cuma 375. Kalau pakai merek-merek lain yang kimia 250 ml berapa sudah di atas 200.000. Apalagi banyak brand sekarang 100 ml ada yang 300.000 lebih. Kalau tak belikan SPP udah dapat berapa liter itu? Ini sudah dijelaskan sangat detail ya oleh Mas Adi Sultan mengenai bagaimana kelebihan SPP dan produk-produk CTHI lainnya. Dan di sini kan sudah juga dijelaskan kalau lahannya itu digunakan secara terus-menerus dan hamanya juga tidak mengalami resistensi atau kekebalan. Karena memang dari produk-produk CTHI ini merupakan produk semi organik yang tidak membuat hama atau penyakit tanaman itu menjadi kebal. Nah, saya pernah dengar ini dari bos saya. Kemarin cerita kalau Mas Adi Sultan ini sempat membeli produk CTHI yang palsu. Nah, itu produk CTHI tapi duplikatnya. Nah, itu bagaimana kok bisa mau beli itu dan gimana ininya dampaknya ke tanaman? Waktu itu aku beli salah satu brand lah ya, dengan kandungan yang sama tapi harganya lebih murah. Karena aku ini orangnya seneng observe lah, seneng mencari tahu. Jadi saya beli itu, barangnya datang, kan aromanya SPP ini khas sekali nih. Saya bandingin kok nggak sama. Saat spray sampai itu, aku kan beli 1 liter waktu itu yang produk palsu. Iya, produk itu ya. Beli 1 liter, saya pakai setengah liter ini nggak ada efeknya ke tanaman. Maksudnya hama masih ada, ulat masih ada. Jadi baru tahu ternyata ini bukan apa produk dari CTHI, bukan SPP itu. Awalnya beli di marketplace awalnya. Nama tiruan ternyata. Iya, jadi untuk sobat-sobat tani mungkin jika ingin membeli SPP atau produk lainnya seperti M23, seperti Aminoplan, nanti belinya itu bisa langsung ke akun CTHI Official ID. Nah, tadi kan sudah diceritakan oleh Mas Adi Sultan mengenai bagaimana pengalaman-pengalamannya saat menjadi petani muda dengan menggunakan produk CTHI. Nah, mungkin ini Mas bisa dikasih tahu atau informasi omsetnya sekarang saat sukses ini bagaimana agar menjadi motivasi bagi sobat-sobat tani. Kalau bicara omset nih ya, bicara omset kebetulan sekarang ini yang awalnya lahanku 2000 meter persegi, sekarang yang tak tanami bawang merah itu kisaran 2 hektaran lebih. Itu saya bikin metode estafet. Jadi tiap bulan itu ada panenan, minimal tiap bulan itu panenan 3 tonan minimal gitu. Dari lahan 2 hektar itu. Jadi dari itu bibit berapa? dari bibit rata-rata 2 kintal gitu. 2
2 kintal sampai 2 kintal setengah. Itu bibitan untuk standar ya, standar maksudnya tak buat rata-rata. Kalau rezeki ya bisa lebih. Kemarin bisa nyampe 5 sekali panen. Tinggal dikalikan aja untuk harganya, ya dibuat rata-rata aja. Itu sudah ada gambaran lah. Nah, mungkin dari pengalaman sebelumnya ini Mas Adi Sultan mau memberikan tips and triknya ya untuk para petani yang mau memulai untuk budidaya bawang merah khususnya. Jangan pernah belajar dari kegagalan kita, jangan pernah belajar. Karena apa? Kalau kita belajar dari kegagalan kita, berarti kita harus gagal dulu nih untuk menuju kesuksesan. Sedangkan untuk mencapai kesuksesan, kita bisa belajar dari yang sudah berpengalaman. Kita cari guru yang benar-benar tahu lah ilmunya. Zaman sekarang cari guru udah sangat mudah sekali. Jangan sampai ke orang yang salah. Ya, jangan sampai ke orang yang salah, benar sampean. Belajar bisa dari sosial media, belajar dari semuanya, bisa lah, belajar dari apapun itu. Itu salah satu tips dan triknya. Dan ada lagi tambahannya, kalaupun nanti misalkan gagal nih, terus kapok lah, bahasa anunya kapok, itu baru gagal. Tapi kalau tanam pertama masih gagal terus lanjut lagi, itu masih ada 50-50 kan. Kalau seperti itu kan masih ada kemungkinan berhasil nih. Kalau tanam pertama gagal terus nggak nanam, itu baru gagal. Karena kita nggak punya kemungkinan untuk berhasil. Itu salah satu tips. Nah, tips and trik dari Mas Adi Sultan ini ya, intinya itu jangan pernah belajar dari kegagalan. Kalau biasanya kan belajar dari kegagalan ya Mas ya. Nah, tapi Mas Adi Sultan ini jangan pernah belajar dari kegagalan, karena mau sukses itu tidak hanya harus gagal dulu, baru setelah itu berhasil. Tapi kalau kita gagal, jangan lupa bangkit lagi gitu. Nah ini mungkin wawancara yang saya lakukan dengan petani muda yang menggunakan produk kita, yaitu SPP Citronella Pine Plus. Nah, di sini sudah terverifikasi langsung dari petaninya kalau SPP ini memang ampuh kepada hama, terutama ulat gerayak. Tidak hanya ulat gerayak, tetapi bisa hama-hama lainnya seperti trips, tungau, kutu daun, kutu kebul, tikus, dan hama-hama lainnya. Nah, di sini juga Mas Adi Sultan juga menjelaskan kalau tidak terjadi resistensi hama saat menggunakan produk SPP ini. Jadi teman-teman atau sobat-sobat tani tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan SPP. Nah, setelah ini saya izin untuk ini ya Mas ya, untuk melihat langsung bagaimana kondisi lahan dan tanamannya di lahan sampean. Jadi sobat tani jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan ke lahan Mas Adi Sultan. Nah, sekarang kita sudah berada di lahan temannya Mas Adi Sultan yang juga menggunakan SPP. Mungkin bisa diceritakan Mas, ini sudah berapa HST? Ini sekarang usia 25 HST. Nah, ini sudah 25 HST dan juga menggunakan SPP. Menggunakan SPP, ini menggunakan SPP. Nggak pakai insek kimia. Yang lain pakainya SPP. Jadi mungkin dari teman-teman, sobat-sobat tani bisa lihat hasilnya dari penggunaan SPP. Di sini sudah terlihat tanamannya sehat, serangan dari hama itu sangat minim sekali. Nah, sekian untuk sharing-sharing kali ini, untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Adi Sultan untuk waktu dan tips and triksnya mengenai penanaman bawang merah dan juga bagaimana pendapatnya setelah menggunakan SPP. Jangan lupa sobat-sobat tani, tonton video-video CTHI sebelumnya dan nantikan video-video CTHI selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.